Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini adalah ayat yang mungkin sangat familiar bagi kita. Karena apa? Karena ayat ini sering kali dibahas di dalam setiap renungan. Dan kali ini kita akan membahas kembali tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ini, Rasul Paulus menuliskan dan menjelaskan tentang bagaimana perlu hati-hati dalam hal bergaul. Perlu hati-hati dalam hal bergaul. Karena apa? Karena pada saat itu di kota Korintus memiliki lingkungan yang sangatlah, bisa dikatakan sangatlah tidak baik. Sangatlah buruk. Tidak benar. Mengapa? Karena pada saat itu jemaat di Korintus tinggal di lingkungan yang tidak baik. Dan Rasul Paulus mengingatkan bagaimana anggota jemaat ketika dia salah menempatkan diri dalam pergaulan, ketika salah menempatkan diri dalam pergaulan, dapat merusakkan kebiasaan yang telah dibangun. Dapat merusakkan kebiasaan yang telah dibangun dalam dirinya. Dalam dirinya. Apa yang dia terima mungkin dari gereja, dari renungan. Tetapi pergaulan yang buruk dapat merusakkan apa yang baik yang kita terima dari gereja, mungkin dari nasihat-nasihat, khotbah-khotbah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana seseorang yang dapat menempatkan diri dalam suatu pergaulan? Bagaimana seseorang yang dapat menempatkan diri dalam pergaulan? Hal yang pertama yang perlu kita sadari, hal yang pertama adalah seseorang yang sadar mana yang baik dan tidak baik. Seseorang yang sadar menempatkan diri mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9 kita buka. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9. Di sana ada seorang yang menjadi gambaran di mana seseorang yang menempatkan diri, ketika menempatkan diri yang tidak baik, dia akan jatuh. Kisah Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Di ayat yang pertama, kalimat pertama, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Bagaimana Eutikus ini adalah seorang yang menempatkan diri, dia duduk di jendela. Sedangkan jendela tidak untuk diduduki. Tapi Eutikus duduk di jendela, artinya Eutikus menempatkan diri di tempat yang salah. Pada akhirnya ia jatuh dan mati. Tapi pada akhirnya Paulus membangkitkan kembali, membangunkan kembali Eutikus. Nah, inilah gambaran bagaimana seseorang yang menempatkan diri yang salah, menentukan kebiasaan, menentukan bagaimana kita jadinya ke depannya. Bagaimana akan terjadi kita untuk ke depannya. Kebiasaan seseorang sangat ditentukan di mana ia berada. Kebiasaan seseorang sangat ditentukan di mana ia berada. Sebagai gambaran, seseorang yang tinggal di lingkungan yang kumuh atau tempat yang kotor akan mendatangkan sakit atau penyakit. Mendatangkan sakit atau penyakit. Seseorang yang tinggal di tempat yang kumuh adalah seseorang yang rentan
hidupnya sakit. Ini adalah gambaran bagaimana pergaulan ditentukan di mana kita berada. Di mana kita berada. Kita menempatkan diri kita mungkin di dalam suatu perkumpulan yang hanya sekedar mungkin bersenang-senang saja. Kita menempatkan diri kita di dalam suatu hal di mana mereka lebih suka mungkin nongkrong daripada beribadah. Mereka suka pergi kemana-mana daripada beribadah. Ini adalah bagaimana suatu gambaran iman mereka tidak akan bertumbuh. Karena ada firman Tuhan. Mereka yang datang ke gereja, mereka yang rajin untuk beribadah mengandung janji yang baik. Mengandung janji dari Allah yang baik. Inilah bagaimana seseorang yang menempatkan diri dalam penempatan yang salah, menentukan kebiasaan kita. Jadi yang pertama adalah seseorang yang sadar menempatkan diri mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, bagaimana seseorang yang dapat menempatkan diri dalam pergaulan. Yang kedua adalah sadar dengan apa yang masuk dalam diri kita. Sadar apa yang masuk dalam diri kita dan ini yang penting, dan pegang firman Allah. Dan pegang firman Allah. Tadi dikatakan bagaimana seseorang dapat dipengaruhi tentang di mana ia berada. Dan seseorang yang memiliki kebiasaan akan dipengaruhi tentang apa yang masuk, apa yang dia terima. Di dalam Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Kita baca Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Di sana dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita terima menentukan bagaimana kita akan bertindak. Di dalam Lukas 11 ini menentukan bagaimana mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Sedangkan mata bukan cuma hanya kita lihat, tetapi mata seperti seorang yang buta. Seorang yang buta dia melihat dengan pendengaran. Dengan pendengaran. Dia akan melihat sesuatu dengan dia mendengarkan. Dia akan melakukan sesuatu dengan dia mendengarkan. Jadi apa? Jadi apa yang kita terima, apa yang kita lihat dengan mata dan kita dengar dengan telinga menentukan bagaimana kebiasaan kita. Di dalam Markus 2 ayat 16 sampai 17. Markus 2 ayat 16 sampai 17. Pada waktu itu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapakah ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di sini bagaimana suatu gambaran ahli-ahli Taurat atau orang Farisi yang mencemooh Tuhan karena ia makan dengan seorang yang berdosa. Mengapa bisa terjadi? Karena lingkungan mereka. Karena lingkungan mereka mengeluarkan apa yang tidak baik, mengeluarkan hal yang mencemooh saja, mengeluarkan tentang gosip saja, menggosipkan Tuhan pada saat itu. Nah, inilah adalah sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita memiliki lingkungan yang sukanya mencemooh, sukanya menggosip, sukanya omongin orang lain, menghakimi orang lain. Sehingga apa yang kita dengar dari orang lain, apa yang kita lihat, bagaimana mereka bertindak, tertransfer juga di dalam kehidupan kita. Sehingga kebiasaan kita yang tidak suka mengomongi orang, tidak suka membicarakan orang, akhirnya berubah menjadi seorang yang suka bicarakan orang tentang kejelekan dan lain-lain. Di dalam Lukas 6 ayat 45, Lukas 6
Ini adalah ayat yang sangat meneguhkan bagaimana seorang yang apa yang dia terima akan menghasilkan sesuatu. Lukas 6 ayat 45. Tetapi sebelumnya ayat 43 dulu sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45 saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yang terakhir, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul kehidupan. Ketika kehidupan kita, hati kita diisi dengan suatu hal yang tidak baik, diisi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akan keluar juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hati kita, tubuh kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar berisi dengan firman Tuhan, maka dari itu apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Jadi sangat penting bagaimana kita sadar apa yang masuk dan apa yang kita lihat di dalam setiap lingkungan kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati kita dalam pergaulan kita, hati-hati kita dalam bergaul. Memang Tuhan menyuruh kita untuk memilih, tetapi bukan kita memilih orang-orang sekitar kita yang mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang sederhana. Bukan itu, tetapi kita memilih mana yang baik, mana perkumpulan orang yang baik, dan mana yang tidak baik. Hati-hati bergaul dengan orang yang berdosa. Hati-hati kita bergaul dengan orang yang sudah tahu apa yang baik, tetapi dia tetap melakukan apa yang tidak baik. Hati-hati saudara yang kasih oleh Tuhan. Hati-hati juga bergaul dengan orang yang suka gosip, orang yang suka mencemooh. Di dalam Matius 7 ayat 4 sampai 5, jangan suka menghakimi. Terkadang kita tidak sadar bagaimana selumbar di mata kita, selumbar di mata orang kita lihat, tetapi balok di mata kita tidak lihat. Seringlah koreksi diri sebelum kita menghakimi orang. Itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Yesus sangat mengecam orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi, yang bagaimana mereka dalam bertindak hanya sesuai dengan keegoisan mereka sendiri. Jadilah seorang yang selalu menjaga pergaulan yang menghasilkan kebiasaan yang baik. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 sebagai penutup. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan saudara. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kepada kita, jagalah pergaulan kita, karena pergaulan kita menentukan kebiasaan yang nantinya akan keluar dari diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami